yakni mereka yang pertama, illal ladina amanu, orang yang beriman dan senantiasa memperbaharui keimanannya kepada Allah. Beriman dia kepada Allah dan memperbaharui, menjaga, melestarikan imannya. Tidak, cuma sebatas puas bahwa dirinya telah beriman, namun lebih daripada itu, tidak hanya sekedar puas menyatakan iman, akan tetapi dia terus memperbaharui keimanannya. Karena dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, hendaknya kalian senantiasa memperbaharui iman-iman kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Karena ada orang yang di pagi harinya beriman, tapi sore harinya menjadi kafir. Ada juga orang yang sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Maka hendaknya selalu memperbaharui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui, memperbaiki, melestarikan iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak dibatasi oleh momen-momen tertentu saja. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak nanti pada saat ada kematian, tidak nanti pada saat malam ke-7, tidak nanti pada saat ada arwah. Ya, la ilaha illallah adalah kalimatut thayyibah yang kita dianjurkan untuk melazimkannya setiap waktu, setiap saat, ala kulli hal wa min haitsu ma kunta. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita menafikan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang Allah muliakan, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Amanu yang dimaksud pada ayat ketiga surat Al-Asr ini, orang-orang yang diselamatkan dari kerugian hidup, yakni mereka yang selalu menjaga nilai-nilai iman. Sehingga apabila mereka dalam keadaan senang, mereka tidak menjadi lupa diri. Dan apabila mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan, maka mereka pun tidak menjadi putus asa. Dikala bahagia mereka tidak lupa. Dan dikala mereka menderita, tersiksa, merana, mereka tidak menjadi putus asa. Mereka kembalikan semua kepada Allah. Karena sudah merupakan sunnatullah kehidupan jamaah, bahwa bahagia dan derita, senyum dan tangis itu adalah romantika. Tidak cuma orang kaya raya yang bisa tertawa bahagia, ada juga orang miskin papa bisa tertawa. Kalau memang tangisan itu hanya milik orang-orang miskin, susah dan berduka, maka mestinya orang-orang kaya yang punya harta melimpah tidak akan pernah kita lihat mereka menangis. Tapi kenyataannya ada juga orang kaya menangis. Karenanya ibu bapak hadirin yang Allah muliakan, la ilaha illallah, memperbaharui nilai-nilai keimanan kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada saat kita berduka, ada saat kita menderita, ada saat kita terpuruk, ada juga saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cahaya setelah kegelapan itu melanda. Ibu bapak hadirin Allah muliakan, saya ingat ada satu kisah. Dahulu ada seorang raja yang merasa nama besarnya tersaingi oleh seorang tukang bikin cincin ukir, bikin cincin apa galang, kita sebut saja galang biar agak besar bu pak ya, dan juga DP gram lebih berat kan. Ini si tukang ukir gelang ini, saking berkelasnya dia punya cara membuat, sehingga namanya itu menjadi viral. Bahkan viralnya nama si pembuat ukiran gelang ini
hampir-hampir mengalahkan nama raja. Sampai di telinga raja itu ketenaran nama itu si pembuat gelang itu sampai di telinga sang raja. Maka kata sang raja, coba panggilkan itu si tukang buat gelang itu yang namanya sudah top itu. Sudah top itu. Maka datanglah para menteri ke lokasi alamat si tukang buat gelang itu. Mereka tidak sulit untuk mendapatkan karena ada Google Maps. Nah, begitu mereka dapat, mereka minta kesediaan dan waktu si tukang buat gelang ukir itu untuk menghadap raja di istana. Jamaah sekalian, ketika tiba di istana, maka terjadilah kenal mengenal, ta'arufan. Raja kagum dengan skill yang dimiliki oleh si tukang ukir gelang ini. Maka kata raja, wahai pemahat gelang, namamu ini sudah viral, luar biasa, kamu sudah hebat. Bahkan aku melihat gelang-gelang buatanmu ini memang gelang-gelang yang berkelas. Ya, ada DP tulisan-tulisan macam galang di Ibu Haji, ada tulisan Al-Hajj Indonesia, ada kan? Galang haji Ibu Haji ya? Iya, ada tulisan itu, ada nomor kloter, tahun pemberangkatan ada di situ. Aku melihat bahwa cara engkau membuat ukiran-ukiran gelang ini luar biasa. Terima kasih Tuan Raja atas ujian Tuan, dan semua ini Tuan hanyalah satu karunia Allah yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Baiklah wahai pembuat gelang, tolong engkau bikinkan aku gelang. Tolong kau buat aku gelang yang paling bagus dari yang pernah engkau buat. Kau bikin aku gelang yang paling bagus. Nanti aku bayar berapapun harganya yang kamu minta. Berapapun harganya kamu minta akan aku berikan. Bikin aku gelang yang paling bagus. Lalu wahai pembuat gelang, nanti setelah engkau buat itu, jangan lupa kau tulis kata-kata mutiara di gelang itu. Pokoknya kau pilihkan kata-kata mutiara yang pas, ya, yang kira-kira cocok aku pakai. Nah, jadi ini raja ini pengen DP gelang itu ada tulisan oleh Ibu Haji, ya, ada tulisan. Maka si pembuat gelang ini menyetujui. Baik Tuan Raja, insya Allah saya akan usahakan Tuan. Setelah salam perpisahan, pulanglah si pembuat gelang sampai di rumahnya. Berhari-hari jamaah yang Allah muliakan, si pembuat gelang ini mulai mengukir gelang sang raja. Dan tentu itu membutuhkan waktu dan konsentrasi yang maksimal. Karena ini bukan galang biasa, ini galang yang mau dipakai oleh raja ini. Jadi dia bikin dari bahan-bahan yang berkualitas. Begitu sudah jadi, ukirannya mantap, DP warna mantap, DP model mantap, DP ukiran mantap, pokoknya DP apa saja mantap. Namun pada saat mau pembuatan tulisan kata-kata mutiara, ini si pembuat gelang bingung. Aduh, mau kasih taruh kata-kata apa ini? Hemat pangkal kaya, atau rajin pangkal pandai, atau habis gelap terbitlah terang, atau apa ya? Atau ikhlas beramal seperti slogannya Departemen Agama, atau pastabikul khairat, atau apa ya? Bingung. Maka si pembuat gelang ini dia ambil air wudu, dia sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kira-kira kata-kata mutiara apa yang cocok untuk mau saya tulis di gelang sang raja ini. Kalau tabiah polotnya ini, biasakan kita kalau lagi ada sesuatu, sholat ista'inu bisobri wassalah, sholat. Begitu dia sholat 2 rakaat, dia berdoa minta sama Allah petunjuk, tiba-tiba ada ilham yang masuk di pikirannya. Iya, itulah DU itu, pas itu. Apa yang dia tulis, yang dia ukir dalam gelang itu? Enggeleti tulisan